Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin membahas mengenai translasi atau geseran 1. Nah, sebelum memasuki materi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Lisna Sari Andi Matoliang SPD MPD karena telah memberikan kami kesempatan dan izin untuk presentasi. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya atas nama Selvi Gladys Ismail dengan akhiran NIM 009 dan rekan saya Aliyah Nur Fuada Syam dengan akhiran NIM 011. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan kami jelaskan. Nah, jadi pada translasi atau geseran 1 ini kita akan membahas mengenai ketentuan dan sifat-sifat dari geseran itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan mengenai teorema 10.1, yaitu teoremanya mengatakan bahwa andaikan G dan H dua garis yang sejajar, apabila ada dua titik A dan B, maka ruas garis A double aksen sama dengan ruas garis B double aksen, dengan A double aksen sama dengan titik A dicerminkan pada garis G, kemudian hasilnya dicerminkan pada garis H. Begitu pula dengan B double aksen sama dengan titik B dicerminkan pada garis G, kemudian hasilnya dicerminkan pada garis H sehingga menghasilkan B double aksen dan yang tadi titik A menghasilkan A double aksen. Nah, kemudian akan dibuktikan bahwa ruas garis A double aksen sama dengan ruas garis B double aksen. Nah, dari gambar yang tertera di slide bisa diketahui bahwa N ini merupakan titik tengah dari ruas garis A double aksen B. Maka seharusnya N juga ini titik tengah dari ruas garis A B double aksen. Nah, untuk memperoleh A double aksen dan B double aksen, kita bisa membuktikan bahwa ruas garis A double aksen sama dengan ruas garis B double aksen. Untuk memperoleh A double aksen dan B double aksen, kita pertama-tama mengambil titik P, X, Y, itu bukan elemen H. Jadi kita mengambil titik tetapi bukan dari elemen garis H. Nah, diperoleh MHP sama dengan P aksen. Maksudnya itu titik P kita cerminkan terhadap garis H. Sehingga ruas garis P aksen memotong H di Q. Jadi kita andaikan persamaan H adalah X sama dengan K, tapi X tidak sama dengan 0 dan P, X, Y, maka Q, K, Y. Kenapa bisa K, Y? Karena tadi kita andaikan bahwa X sama dengan K, sehingga di Q itu, titik Q itu sama dengan K, Y. Karena Q, K, Y dan P, X, Y, maka kita peroleh bahwa Q sama dengan X aksen tambah X per 2, Y aksen tambah Y per 2. Kenapa bisa ada rumus seperti itu? Karena ini adalah rumus titik tengah. Dapat kita ketahui bahwa pada gambar Q itu adalah titik tengah karena memotong di H. Nah, sehingga Q kan tadi K, Y, maka K, Y sama dengan X aksen tambah X per 2, Y aksen tambah Y per 2. Nah, sehingga diperoleh K sama dengan X aksen tambah X per 2. Kedua ruas kita kali dengan 2 menghasilkan 2K sama dengan X aksen tambah X. Kemudian memperoleh X aksen sama dengan 2K dikurang X. Selanjutnya Y sama dengan Y aksen tambah Y per 2. Kedua ruas kita kali dengan 2, maka 2Y sama dengan Y aksen tambah Y aksen sama dengan 2Y kurang Y. 2Y kurang Y itu sama dengan Y, maka Y aksen sama dengan Y. Nah, maka P
P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan 2K, X, Y. Nah, rumus tadi itu untuk mencari titik P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, karena garis G adalah sumbu koordinat Y, maka Px, Y, ketika kita mencerminkan titik P, maka menghasilkan negatif X, Y. Dapat diingat bahwa rumus pencerminan terhadap sumbu Y itu ketika kita misalkan mencerminkan titik X, Y, maka kita akan menghasilkan hasil dari pencerminannya yaitu negatif X, Y. Nah, jadi titik P ketika kita cerminkan dengan garis G dan garis H, maka menghasilkan MH, MGP. Kita cerminkan dulu pertama ke garis G, menghasilkan tadi dihasilkan negatif X, Y. Negatif X, Y itu hasil pencerminan titik P terhadap garis G, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis H, sehingga menghasilkan 2K dikurang X, Y, maka sama dengan 2K ditambah X, Y. Nah, sehingga jika A itu sama dengan A1, A2 dan B itu sama dengan B1, B2, maka kita dapat mengetahui bahwa A double aksen sama dengan MH, MGA. Nah, kita ganti A-nya itu A1 dan A2. Kemudian dapat diketahui bahwa A1, A2 ketika dicerminkan terhadap garis G maka menghasilkan negatif A1, A2. Nah, kemudian dicerminkan terhadap garis G menghasilkan 2K ditambah A1, A2. Kemudian hal yang sama dilakukan pada B double aksen. B double aksen sama dengan MH, MGB. Nah, kita ganti B-nya menjadi B1, B2. Kemudian dicerminkan terhadap garis G menghasilkan negatif B1, B2. Dicerminkan lagi terhadap garis H menghasilkan 2K tambah B1, B2. Selanjutnya, karena N merupakan titik tengah ruas garis A B double aksen, maka N sama dengan 2K tambah B1 tambah A1 per 2, B2 tambah A2 per 2. Untuk menentukan koordinat dari ruas garis AA double aksen dengan menggunakan rumus setengah putaran terhadap titik N, yaitu setengah putaran dari P terhadap N sebagai titik putarnya sama dengan P aksen, sama dengan setengah putaran dari X, Y dengan A, B sebagai titik putarnya sama dengan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Kemudian setengah putaran dari A dengan N sebagai titik putarnya sama dengan setengah putaran dari A1, A2 dengan N sebagai titik putarnya sama dengan 2NX kurang A1, 2NY kurang A2. Maka setengah putaran dari A dengan N sebagai titik putarnya sama dengan ruas garis A double aksen. Ruas garis A double aksen sama dengan 2NX kurang A1, 2NY kurang A2 sama dengan 2 kali 2K tambah B1 tambah A1 per 2 dikurang A1, 2 kali B2 tambah A2 per 2 dikurang A2 sama dengan 2K tambah B1, B2 sama dengan B double aksen. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa ruas garis A double aksen sama dengan ruas garis B double aksen, sehingga terbukti. Jadi setiap ruas garis berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh pencerminan terhadap garis G dan garis H adalah ekuivalen
seperti di atas. Jadi hasil transformasi dari MHMG adalah seakan-akan kita menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Transformasi demikian dinamakan sebagai translasi atau geseran. Nah, adapun definisi dari translasi atau geseran yaitu suatu padanan G dinamakan suatu geseran apabila ada ruas garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang menjadi P aksen dengan GP geseran P sama dengan P aksen dan ruas garis PP aksen sama dengan ruas garis AB sama dengan geseran AB. Jadi bisa dilihat pada gambar terdapat garis AB, ruas garis AB dan P, kemudian P itu bayangannya P aksen. Nah, P aksen ini sama dengan GP atau geseran P sama dengan geseran AB P. Nah, setiap ruas garis berarah menentukan sebuah translasi. Kalau ruas garis AB suatu garis berarah, maka dengan lambang geseran AB kita maksud sebuah geseran yang sesuai dengan ruas garis AB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teorema 10.2. Jadi, pada teorema 10.2 ini mengatakan bahwa apabila ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, maka geseran AB sama dengan geseran CD. Dari pernyataan sebenarnya kita sudah bisa mengetahui bahwa teorema ini terbukti, namun lebih jelasnya kita akan membuktikan lagi. Jadi pada gambar kita sudah membuat ruas garis AB dan ruas garis CD. Jadi untuk panjangnya itu sama. Jadi panjang dari ruas garis AB dan panjang dari ruas garis CD itu sama. Kemudian jika X sebarang, maka harus dibuktikan bahwa geseran titik X pada ruas garis AB sama dengan geseran titik X pada ruas garis CD. Andaikan geseran titik X pada ruas garis AB sama dengan X1, bisa dilihat pada gambar. Kita misalkan bahwa A sama dengan X, kemudian B sama dengan X1, dan geseran X pada ruas garis CD itu sama dengan X2, maka C sama dengan X dan D sama dengan X2. Sehingga bisa dilihat bahwa ruas garis X1 sama dengan ruas garis AB karena itu pergeserannya bisa dilihat, dan juga ruas garis dari X2 sama dengan ruas garis CD. Bisa diperhatikan pada gambar karena ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, maka tentunya ruas garis XX1 sama dengan ruas garis XX2. Maka dari teorema terbukti bahwa X1 sama dengan X2 sehingga geseran pada ruas garis AB sama dengan geseran pada ruas garis CD. Nah, makanya teorema 10.2 ini terbukti dan sebenarnya bisa kita lihat dari pernyataannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan materi translasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang akan saya jelaskan adalah teorema 10.3. Supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan dengan langsung menggunakan gambar. Jadi, teorema 10.3 itu mengatakan bahwa andaikan G dan H dua garis yang sejajar. Jadi, garis G dan garis H merupakan dua garis yang sejajar satu sama lain, seperti yang terlihat pada gambar. Dan ruas garis berarah CD adalah sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C elemen G dan D elemen H. Jadi ruas garis berarah CD ini tegak lurus pada G seperti pada gambar. Ini garis CD tegak lurus pada garis G. Dan dengan C elemen G, jadi titik C berada di garis G dan D elemen H dan D itu berada di garis H.
Dan apabila ruas garis berarah AB sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Jadi, AB itu sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Seperti yang pada gambar, ini panjang ruas garis berarah CD. Maka ketika ruas garis berarah CD ini dikali 2 kan panjangnya, maka itu adalah ruas garis berarah AB. Seperti ini. Maka kesimpulannya, geseran ruas garis berarah AB sama dengan MHMG. Maka untuk membuktikan teorema 10 ini, langkah pertama adalah kita memisalkan P sebuah titik sebarang. Dan jika P aksen sama dengan G geseran ruas garis berarah AB di titik P. Maksud dari P aksen sama dengan ruas garis berarah AB di titik P itu sesuai dengan definisi geseran yang telah dijelaskan ya, yaitu yang ini. P aksen sama dengan geseran ruas garis berarah AB di titik P sama dengan P aksen. Oke, lanjut. Dan P double aksen sama dengan MHMGP. Karena sudah pasti ketika sebuah titik direfleksikan 2 kali, maka akan menghasilkan P double aksen. Dengan refleksi yang pertama akan menghasilkan P aksen, dan refleksi yang kedua akan menghasilkan P double aksen. Maka harus dibuktikan bahwa P aksen sama dengan P double aksen. Supaya teorema 10.3 itu terbukti. Nah, untuk membuktikan P aksen sama dengan P double aksen, yang pertama itu sesuai dengan ketentuan geseran, ruas garis berarah PP aksen sama dengan ruas garis berarah AB, yang dimana ini merupakan syarat agar sebuah garis itu dikatakan sebuah geseran. Yang ini. Selanjutnya, oleh karena ruas garis berarah AB sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD, maka PP aksen sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Jadi kan tadi sudah kita ketahui bahwa ruas garis berarah PP aksen sama dengan ruas garis berarah AB, maka AB ini bisa diganti dengan 2 CD. Jadi sehingga menghasilkan ruas garis berarah PP aksen sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Dan berhubung C double aksen sama dengan MHMGC, di mana C elemen G, maka C double aksen sama dengan MHC. Dikatakan seperti ini karena sesuai dengan gambar. Nah, pada gambar C double aksen sama dengan MHMGC dengan C elemen G. Karena C tadi berada di garis G, maka C berada di sini. Yang pertama itu kita refleksikan terhadap garis G, karena yang terdekat adalah garis G. Jadi ketika titik C ini direfleksikan terhadap garis G, maka akan menghasilkan titik itu sendiri, karena C merupakan elemen G. Nah, setelah kita refleksikan terhadap garis G, maka kita refleksikan lagi terhadap garis H, maka akan menghasilkan ruas garis berarah yang terlihat pada gambar. Dengan CD dan DC itu sama panjang. Maka betul bahwa C double aksen sama dengan MHMGC. Selanjutnya, maka C double aksen sama dengan MHC. Dikatakan seperti ini karena C tadi adalah elemen G. Jadi jika direfleksikan terhadap garis G, maka menghasilkan titik itu sendiri. Jadi C sama dengan C aksen. Jadi kita juga bisa menuliskan C double aksen sama dengan MH C aksen. Dan ketika C aksen direfleksikan lagi, maka akan menghasilkan C double aksen. Jadi D adalah titik tengah C
ruas garis berarah C double aksen. Sehingga ruas garis berarah C double aksen sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Seperti terlihat pada gambar. D ini berada di tengah-tengah ruas garis C double aksen. Hingga ruas garis berarah C double aksen sama dengan 2 kali ruas garis CD. Jika CD dikalikan 2 maka akan menghasilkan ruas garis berarah C aksen. Oleh karena ruas garis berarah C double aksen sama dengan ruas garis berarah PP double aksen yang sesuai dengan teorema 10.1, maka ruas garis berarah PP double aksen sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD dan sama dengan P ruas garis berarah PP aksen. Karena kan tadi kita mendapatkan ruas garis berarah PP aksen sama dengan ruas garis berarah AB, dan di mana AB itu sama dengan 2 CD ya, dan menghasilkan ruas garis berarah PP aksen sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD, dan 2 CD ini merupakan sama dengan juga dengan ruas garis berarah C double aksen, sehingga menghasilkan ruas garis berarah PP double aksen sama dengan ruas garis berarah PP aksen. Nah, ini berarti bahwa P aksen sama dengan P double aksen. Jadi terbukti bahwa geseran ruas garis berarah AB di titik P sama dengan MH MGP. Karena P sebarang, maka kita bisa mengabaikan P dengan menghasilkan geseran ruas garis berarah AB sama dengan MH MG. Maka terbukti teorema 10.3 tadi. Jadi berdasarkan teorema 10.3 kita mendapatkan 3 kesimpulan. Dengan kesimpulan yang pertama adalah dari teorema di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap geseran GAB dapat ditulis sebagai hasil kali 2 refleksi pada 2 garis yang tegak lurus pada ruas garis berarah AB dan berjarak 1/2 AB. Yang seperti tadi contoh. AB itu merupakan 2 kali ruas garis CD. Jadi CD ini merupakan 1/2 dari ruas garis AB. Dengan tegak lurus pada garis G dan H. Yang kedua, kesimpulan yang kedua kita dapat adalah jika ruas garis berarah AB sebuah garis dan M titik tengah ruas garis berarah AB, sedangkan G, H, dan N 3 garis masing-masing tegak lurus di A, di M, dan di B pada ruas garis berarah AB, maka geseran ruas garis berarah AB sama dengan MH MG dan sama dengan juga MN MG yang seperti terlihat pada gambar. Jadi AB ini jadi ruas garis berarah AB ini yang ada pada gambar dengan M adalah titik tengah ruas garis berarah AB. Kenapa dikatakan sama dengan MNMG dan MNMG? Kenapa ruas garis berarah AB dikatakan sama dengan MHMG dan MNMG? Karena ketika ruas garis berarah AB, di mana jika AB berarti ujungnya adalah B dengan pangkalnya adalah A. Jadi jika A ini direfleksikan pertama terhadap garis G, maka menghasilkan titik itu sendiri, maka tetap berada di sini. Dan selanjutnya direfleksikan terhadap garis H, maka akan menghasilkan garis seperti ini dengan jarak AM dan MB itu sama. Selanjutnya MNMG, maka kita refleksikan itu yang pertama di garis G. Refleksikan terhadap garis G. Kita refleksikan terhadap garis G, maka menghasilkan titik itu sendiri. Selanjutnya kita refleksikan terhadap garis N, maka akan menghasilkan garis seperti ini.
Maka kita bisa simpulkan geseran AB sama dengan MHMG dan MNMG. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga yang kita dapat adalah oleh karena setiap geseran dapat ditulis sebagai hasil kali dua refleksi, sedangkan suatu refleksi adalah suatu transformasi, maka suatu geseran adalah suatu transformasi yang merupakan isometri pula. Oleh karena suatu refleksi adalah suatu isometri. Nah, karena kan tadi geseran adalah suatu dua kali refleksi, dan di mana refleksi ini merupakan suatu, maka kita bisa simpulkan bahwa eh, setiap geseran atau translasi itu sama dengan isometri juga. Selanjutnya adalah teorema 10.4. Nah, jika geseran ruas garis adalah sebuah geseran, maka inverse dari geseran ruas garis AB itu sama dengan GBA. Nah, untuk membuktikan teorema 10.4, kita membuktikan dengan cara menyimpulkan bahwa oleh karena himpunan isometri merupakan grup bagian dari grup transformasi-transformasi, maka setiap geseran memiliki balikan atau inverse dari geseran ruas garis AB. Dari uraian di atas, kita peroleh berturut-turut. Nah, tadi kan kita telah membuktikan geseran ruas garis AB sama dengan MHMG dan MNMG. Sedangkan GBA sama dengan MHMN dan MGMH. Ini sama saja kita bisa balikkan karena GAB itu garisnya A pangkal dan B adalah ujung. Sedangkan GBA itu A adalah ujung dan B adalah pangkal. Jadi kita bisa balik dengan MHMN sama dengan MGMH. Sehingga inverse dari geseran ruas garis AB sama dengan MNMH yang diinverskan. Dan ketika inverse-nya dikasih masuk, maka akan menghasilkan MH inverse dikali MN inverse. Dan di mana refleksi itu merupakan suatu involusi. Ketika diinverskan atau dibalikkan, maka menghasilkan titik itu sendiri. Maka MH inverse sama dengan MH dan MN inverse sama dengan MN. Yang dimana MH MN ini merupakan geseran ruas garis BA. Jadi terbukti bahwa inverse dari geseran ruas garis AB sama dengan geseran ruas garis BA. Nah, itulah tadi penjelasan lanjutan mengenai translasi atau khususnya penjelasan mengenai teorema 10.3 dan teorema 10.4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqil aqomit tariq, wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.